Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Apoteker Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Kami akan menjelaskan mengenai hasil diskusi kelompok kami terkait materi anemia yang beranggotakan Hanifati Fauziah, Hera Nadia Rahmi, Intan Cherly Purnamasari, Iqbal Zamaluddin, Irwiza Yulzikri, Istiqomah, Jamilatus Solihah, Karisma Utami, dan Kawirian Suhendri. Definisi anemia. Anemia merupakan penyakit yang ditandai dengan penurunan hemoglobin atau sel darah merah yang mengakibatkan penurunan kapasitas pengangkut oksigen dalam darah. WHO mendefinisikan anemia dengan nilai hemoglobin pada pria hemoglobin kurang dari 13 gram per desiliter dan pada wanita hemoglobin kurang dari 12 gram per desiliter. Selanjutnya ada patofisiologi anemia. Yang pertama, anemia berdasarkan morfologi didasarkan pada ukuran sel. Anemia makrositik merupakan sel yang lebih besar dari normal dan berhubungan dengan defisiensi vitamin B12 dan defisiensi asam folat. Sedangkan anemia mikrositik merupakan sel yang lebih kecil dari normal. Yang kedua, ada anemia defisiensi besi yang disebabkan oleh asupan makanan yang tidak mencukupi, absorpsi gastrointestinal yang tidak cukup, serta kebutuhan zat besi yang meningkat, misalnya pada kehamilan. Yang ketiga, ada anemia defisiensi vitamin B12 dan asam folat dapat disebabkan oleh asupan makanan yang tidak memadai dan penurunan absorpsi. Anemia defisiensi asam folat dapat disebabkan hiperutilisasi karena kehamilan. Yang keempat, ada anemia inflamasi, menggambarkan anemia pada penyakit kronis dan anemia pada penyakit kritis. Anemia hiperproliferatif yang secara tradisional dikaitkan dengan proses infeksi atau inflamasi, kerusakan jaringan, dan kondisi yang terkait dengan pelepasan sitokin proinflamasi. Selanjutnya, klasifikasi anemia. Anemia berdasarkan morfologi ada anemia makrositik, mikrositik, dan normokromik. Kemudian ada anemia berdasarkan etiologi yaitu megaloblastik, anemia defisiensi besi, inflamasi, dan hemolitik. Dan juga ada anemia berdasarkan karena faktor usia dan juga karena pendarahan. Anemia berdasarkan morfologi. Klasifikasi anemia menurut morfologi mikro dan makro menunjukkan ukuran sel darah merah, sedangkan kromik menunjukkan warnanya. Yang pertama ada anemia mikrositik, yaitu suatu keadaan kekurangan besi dalam tubuh yang mengakibatkan pembentukan eritrosit atau sel darah merah yang mengalami ketidakmatangan. Sel darah merah yang ukurannya kecil yang mengandung hemoglobin dalam jumlah yang kurang dari normal. Yang kedua ada anemia makrositik. Makrositik berarti ukuran eritrositnya besar, biasanya karena proses pematangan eritrositnya tidak sempurna di sumsum tulang. Bila eritrosit matang, ukurannya semakin kecil, tapi karena tidak matang, ukurannya lebih besar. Penyebabnya adalah defisiensi asam folat dan vitamin B12, gangguan hepar hormonal, atau gangguan sumsum tulang dalam homopoiesis. Akibat gangguan ini, eritrosit menjadi besar atau makrositik yang mudah pecah. Contohnya adalah anemia megaloblastik. Yang ketiga ada anemia normositik. Anemia normositik itu merupakan jenis anemia di mana ukuran dan bentuk sel darah merahnya normal serta mengandung hemoglobin dalam jumlah yang normal. Tetapi individunya menderita anemia. Contohnya adalah pasca pendarahan akut, anemia aplastik hipoplastik, anemia hemolitik yang didapat akibat penyakit kronis, anemia mieloplastik, gagal ginjal kronis, mielofibrosis, sindroma mielodisplastik, dan leukemia akut. Selanjutnya, ada manifestasi klinik. Untuk gejala anemia akut ditandai dengan palpitasi, angina, pusing ketika beranjak dari duduk atau berbaring dan sesak napas.
Untuk gejala anemia kronis ditandai dengan kelemahan, kelelahan, sakit kepala, gejala gagal jantung, vertigo, pingsan, sensitif dingin, dan pucat. Defisiensi zat besi ditandai dengan rasa tak enak di lidah, penurunan aliran saliva. Defisiensi vitamin B12 ditandai dengan gejala psikis seperti mudah marah, depresi, dan memori melemah. Defisiensi asam folat tidak terjadi gejala neurologis maupun psikis. Diagnosa anemia. MCV menunjukkan volume sel darah merah. Ke kiri, high. Jika kadar vitamin B12 normal dan asam folat rendah, maka tubuh akan kekurangan asam folat. Jika kadar vitamin B12 rendah dan asam folat normal, maka tubuh defisiensi atau kekurangan vitamin B12. Dan jika vitamin B12 normal dan asam folat normal, maka terindikasi penyakit lain seperti penyakit hati, anemia karena obat-obatan. Jika MCV normal atau anemia normositik, jika dicek retikulusitnya tinggi, terindikasi penyakit anemia akut atau hemoklisis. Jika retikulusitnya rendah, cek lagi leukusitnya. Dan jika hasilnya low, terindikasi penyakit kelainan sumsum tulang seperti leukemia. Jika hasilnya tinggi atau normal, terindikasi anemia inflamasi. Jika MCV rendah atau low, dicek serum ferritin atau protein yang bisa mengikat zat besi. Jika hasilnya low, berarti tubuh kekurangan iron seperti zat besi dan lain-lain. Jika hasilnya high atau normal, dicek total iron binding capacity-nya. Low artinya penyakit anemia kronik, high berarti penyakit thalassemia. Selanjutnya, ada tujuan pengobatan anemia. Yang pertama, mengurangi tanda dan gejala. Kedua, memperbaiki etiologi dasar terjadinya anemia. Yang ketiga, mencegah kekambuhan. Yang keempat, mencegah komplikasi jangka panjang dan kematian. Terapi non-farmakologi. Terapi non-farmakologi untuk membantu penyembuhan, yaitu dengan cara sebagai berikut. A. Mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi seperti sayuran, daging, ikan, dan unggas. B. Dapat digunakan suplemen multivitamin yang mengandung vitamin B12 dan asam folat sebagai terapi profilaksis maupun memperbaiki defisiensi vitamin B12 ataupun asam folat. C. Pada pasien dengan anemia kritis dapat dilakukan transfusi sel darah merah. Selanjutnya, terapi farmakologi. Anemia defisiensi zat besi untuk pengobatan oral. Yang pertama, ferrosulfat untuk persen zat besi 20 yang biasa digunakan. Formulasi dan zat besi yang tersedia yaitu 60-65 mg per 324-325 mg tablet, 60 mg per 5 ml sirup, 44 mg per 5 ml eliksir, dan 15 mg per 1 ml. Yang kedua, ferrosulfat untuk persen zat besi 30 yang biasa digunakan. Untuk formulasi dan zat besi yang tersedia yaitu 65 mg per 200 mg tablet dan 50 mg per 160 mg tablet. Yang ketiga ada ferrogluconat untuk persen zat besi 12 yang biasa digunakan. Formulasi dan zat besi yang tersedia 38 mg per 325 mg tablet dan 28-29 mg per 240-246 mg tablet. Yang keempat ada ferrofumarat untuk persen zat besi 33 yang biasa digunakan. Formulasi dan zat besi yang tersedia yaitu 66 mg per 200 mg tablet dan 106 mg per 324-325 mg tablet. Yang kedua untuk pengobatan parenteral
Nama obatnya adalah yang pertama ferumoxitol. Untuk jumlah zat besinya 30 mg per mililiter. Dosis yang biasa digunakan pada orang dewasa yaitu dosis awal 510 mg intravena diikuti dengan 510 mg intravena 3-8 hari berikutnya. Kecepatannya yaitu 30 mg per detik. Untuk iron dextran, untuk jumlah zat besi 50 mg per mililiter. Dosis harian harus dibatasi sampai dengan 100 mg. Kecepatannya tidak boleh melebihi 50 mg per menit. Uji dosis harus diadministrasikan 0,5 ml dan diobservasi selama 1 jam. Yang ketiga ada iron sucrose. Untuk jumlah zat besinya 20 mg per mililiter. Dosis yang biasa digunakan pada orang dewasa. Untuk hemodialisis 100 mg selama sesi dialisis yang berurutan sampai dengan 1000 mg dibagi dalam 10 dosis. Untuk non-dialisis yaitu 200 mg dengan sesi yang berbeda selama 14 hari. Untuk total dosisnya yaitu 1000 mg. Monitor selama dan setidaknya 30 menit setelah dosis diberikan untuk reaksi anafilaksis. Yang keempat ada sodium ferrigluconat. Jumlah zat besi 125 mg per mililiter. Dosis yang biasa digunakan pada orang dewasa yaitu 125 mg zat besi per sesi dialisis. Dosis kumulatif yang diperlukan yaitu 1 gram selama 8 sesi dialisis untuk respon yang lebih baik. Monitor selama dan setidaknya 30 menit setelah dosis diberikan untuk reaksi anafilaksis. Selanjutnya, anemia defisiensi vitamin B12. Untuk pengobatan oralnya yaitu kobalamin 1-2 mg per hari untuk 1-2 minggu. Pengobatan parenteralnya yaitu intramuskular cyanokobalamin 1000 mikrogram per hari. Selanjutnya, untuk anemia defisiensi asam folat, untuk pengobatan oralnya yaitu asam folat 1 mg per hari untuk 4 bulan. Jika terjadi malabsorpsi menjadi 1-5 mg per hari. Selanjutnya, anemia inflamasi. Dilakukan transfusi darah jika pasokan oksigen tidak memadai dan hemoglobin 8-10 gram per desiliter. Menggunakan erythropoiesis stimulating agent untuk epoetin alfa 50-100 unit per kilogram 3 kali seminggu. Untuk darboetin alfa 0,45 mikrogram per kilogram 1 kali seminggu, dan jika terjadi defiensi zat besi ditambah per oral zat besi. Sedangkan untuk anemia pediatrik, jika prematur maka dilakukan transfusi darah. Pada usia 9-12 bulan diberikan ferrosulfat 3 mg per kilogram 1 atau 2 kali per hari saat makan untuk 4 minggu. Vitamin B12 diberikan sesuai respon klinis dan hasil lab. Asam folat diberikan 1-3 mg. Evaluation of therapeutic outcomes. Pada anemia defisiensi besi, respon positif terhadap terapi zat besi oral ditandai dengan retikulositosis dalam beberapa hari dengan peningkatan hemoglobin terlihat pada 2 minggu. Evaluasi kembali pasien jika tidak terjadi retikulositosis. Hemoglobin harus kembali normal setelah 2 bulan. Lanjutkan terapi zat besi sampai cadangan zat besi terpenuhi dan ferritin kembali normal sampai dengan 12 bulan. Pada anemia megaloblastik, tanda dan gejala biasanya membaik dalam beberapa hari setelah memulai terapi vitamin B12 atau asam folat. Retikulositosis harus terjadi dalam waktu 3-5 hari. Hemoglobin mulai meningkat seminggu setelah mulai terapi vitamin B12 dan harus menormalkan dalam 1-2 bulan. Hematokrit harus naik dalam waktu 2 minggu setelah memulai terapi asam folat dan harus menormalkan dalam waktu 2 bulan. Erythropoiesis stimulating agent, retikulosis harus terjadi dalam beberapa hari. Pemantauan zat besi, total iron binding capacity, transferin saturasi, dan kadar ferritin secara periodik selama terapi. Hentikan erythropoiesis stimulating agent jika respon klinis tidak terjadi setelah 8 minggu.
Sedangkan pada anak, cek setelah 6-8 minggu, monitor hemoglobin, hematokrit, dan red blood cell setelah terapi zat besi. Monitor hemoglobin atau hematokrit setiap minggu pada prematur infant. Selanjutnya studi kasus. Nyonya HP 31 tahun pergi ke klinik. Ia menyatakan bahwa mengalami kelelahan, pusing, dan sakit pada lambung. Riwayat penyakit Nyonya HP yaitu 5 tahun mengalami peptic ulcer, 10 tahun menstruasi hebat, dan 15 tahun sakit kepala kronik. Dia memiliki 2 anak berumur 3 dan 1 tahun. Nyonya HP sedang menggunakan pengobatan minocycline 100 mg 2 kali sehari. Ibuprofen 400 mg jika perlu untuk mengobati sakit kepala, dan esomeprazol 40 mg sekali sehari. Hasil pemeriksaan fisik berupa pucat, lesu, terlihat lebih tua dari umur sebenarnya. Hasil pemeriksaan tanda vital denyut jantung 100 kali per menit. Pemeriksaan lainnya pucat pada kuku dan mukosa konjungtiva. Hasil pemeriksaan laboratorium. Yang pertama ada hemoglobin 8 gram per desiliter, hematokrit 26%, trombosit 500.000 per mikroliter, retikulosit 0,2%, MCV 75 fL, MCH 23 Pg per sel, MCHC 300 gram per liter, serum zat besi 40 mikrogram per desiliter, serum ferritin 9 Ng per mililiter, kemampuan daya ikat zat besi 450.000 mg per desiliter, dan tes Guaiac 14. Yang pertama, faktor apa saja yang menyebabkan Nyonya HP anemia? Faktor yang menyebabkan Nyonya HP anemia salah satunya adalah riwayat pendarahan menstruasi yang hebat, pendarahan pada GI akibat peptic ulcer, efek penggunaan NSAID, dan penurunan absorpsi zat besi akibat penggunaan PPI. Yang kedua, apa sajakah tanda dan gejala yang menyatakan bahwa pada Nyonya HP mengalami anemia defisiensi besi? Tanda dan gejala lain adalah kelelahan, pusing, dan dilihat dari data laboratorium. Pemeriksaan data laboratorium seperti pemeriksaan hemoglobin, hematokrit, trombosit, retikulosit, MCV, MCH, MCHC, serum zat besi, serum ferritin, kemampuan daya ikat zat besi, dan Guaiac test didapatkan hasil yang tinggi pada data trombosit, kemampuan daya ikat zat besi, dan Guaiac test. Sementara pada hemoglobin, hematokrit, retikulosit, MCV, MCH, MCHC, serum zat besi, dan serum ferritinin didapatkan hasil yang rendah dari nilai normal pemeriksaan data lab. Selanjutnya nomor 3. Terapi apa yang tepat diberikan untuk Nyonya HP? Ada 2 terapi, yaitu pertama, terapi farmakologi. Pengobatan yang diberikan untuk Nyonya HP yaitu dosis harian yang dianjurkan 200 mg garam besi, ferrous sulfat 325 mg, 65 mg garam besi, 3 kali sehari 1 tablet. Kemudian untuk terapi non-farmakologinya, konsumsi makanan yang mengandung zat besi termasuk kacang-kacangan, sereal, kerang, daging sapi, hati, tiram, udang, dan kalkun. Makanan yang meningkatkan penyerapan zat besi termasuk brokoli, jeruk bali, jus jeruk, paprika, dan stroberi. Hindari mengkonsumsi makanan yang mengurangi penyerapan zat besi, termasuk kopi, produk susu, bayam, dan teh. Informasi yang perlu disampaikan kepada Nyonya HP yaitu penggunaan terapi oral zat besi dapat menyebabkan feses berwarna gelap. Kemudian interaksi obat. Interaksi obat yang pertama yaitu antara ferrous sulfat dengan esomeprazol moderat. Keterangan, hipochlorhydria yang diinduksi oleh inhibitor pompa proton PPI dapat mengganggu penyerapan gastrointestinal dari zat besi non-heme.
suatu proses yang bergantung pada lingkungan asam. Untuk manajemennya, pertama, beri jeda waktu pemberian ferrosulfat dan esomeprazol. 2. Monitoring tanda dan gejala anemia seperti lemah, pusing. 3. Jika terlihat tanda dan gejala anemia, maka periksa kadar Hb pasien. 4. Jika kadar Hb pasien kurang dari 12 mg per desiliter, maka hentikan pemberian PPI atau pertimbangkan pemberian zat besi secara parenteral. Kedua, interaksi obat antara ferrosulfat dengan minocycline moderat. Bioavailabilitas ferrosulfat dapat menurun secara signifikan selama pemberian bersamaan. Manajemennya, hindari pemberian secara bersamaan dengan mengganti waktu pemberian setidaknya 3-4 jam. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.